Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemecahan masalah belajar pada siswa menggunakan solusi berdasarkan akar penyebab masalahnya. Di sini saya sudah merumuskan masalah terpilih yang akan diselesaikan, yaitu masalah miskonsepsi dan HOTS, High Order Thinking Skill, di mana masalah atau gejala yang muncul yaitu siswa belum mampu memaparkan hasil diskusi secara kritis berdasarkan hasil analisisnya. Di sini, akar penyebab masalahnya yaitu siswa belum memahami konsep berpikir kritis. Kenapa? Karena siswa itu belum tahu caranya bagaimana untuk memaparkan hasil diskusi secara kritis. Siswa masih memaparkan hasil diskusi itu berdasarkan teks yang didapatkan oleh siswa dari sumber yang dia dapatkan. Kemudian dari akar masalah tersebut saya menentukan topik berupa keterampilan berpikir kritis yang nantinya akan saya buat sebagai rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Kenapa bimbingan klasikal? Karena di sini masalah pembelajaran tentang konsep berpikir kritis ini sejatinya merupakan masalah yang ada pada sebagian besar siswa yang ada di sekolah. Maka dari itu, saya akan membuat sebuah rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dan menggunakan topik ini. Berikut RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Nah, ini adalah rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, yang mana komponen layanannya merupakan komponen dasar, bidang layanannya belajar, kemudian topik atau tema layanannya seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, yaitu keterampilan berpikir kritis. Fungsi layanannya yaitu pemahaman, di mana siswa di sini di mana topik atau tema layanan ini difungsikan untuk pemahaman siswa mengenai berpikir kritis. Tujuan umumnya di mana peserta didik mampu memahami keterampilan berpikir kritis serta menerapkannya dalam kegiatan belajar. Tujuan khususnya yang pertama yaitu setelah melihat tayangan PPT dan video, peserta didik dapat menyimpulkan pentingnya keterampilan berpikir kritis dalam menyikapi masalah dan informasi yang diterima dengan tepat. Tujuan khusus ini didapat menggunakan kalimat operasional C5, di mana kognitif 5 itu ada pada menyimpulkan. Kemudian yang kedua, ketika melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam menyikapi permasalahan yang dibahas dalam diskusi secara sistematis, yang merupakan afektif level 4. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat sebuah keputusan berdasarkan hasil diskusi kelompok tentang topik permasalahan yang diangkat dengan baik. Di sini merupakan P4, di mana P4 ini psikomotorik level 4. Sasaran layanannya yaitu kelas 10. Materinya ada 3, yaitu konsep keterampilan berpikir kritis, pentingnya mengasah keterampilan berpikir kritis, dan cara mengasah keterampilan berpikir kritis. Untuk waktunya 1 kali pertemuan, di mana pertemuannya berdurasi 45 menit. Sumber materinya tertera, kemudian metode atau teknik yang digunakannya menggunakan cooperative learning dengan teknik CORE, atau CORE ini merupakan singkatan yang mana kepanjangannya adalah Connecting, Organizing, Reflecting, Expanding, yang mana CORE ini dijadikan langkah atau sintaks dari layanan bimbingan klasikal ini. Media atau alat yang digunakannya Google Form, Mentimeter, PowerPoint, dan proyektor. Kemudian pernyataan tujuannya, dan kemudian untuk langkahnya itu ada di sini. Intinya siswa itu diajak untuk berdiskusi kemudian memaparkannya secara kritis. Baik, itu mungkin penjelasan singkat mengenai solusi permasalahan belajar yang ada pada siswa. Untuk detailnya silahkan boleh membaca RPL yang sudah saya buat ini, yang ada pada link di deskripsi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.